Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini, di hari Minggu. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persembahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau memanggil nama Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Hadilah Engkau dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita mau memanggil nama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nanti Tante Debbie akan bawa kita dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami memanggil nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam hati kami, dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami percaya Tuhan, kami semua diberkati, baik kami anak-anak-Mu Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus memberkati dan menyertai kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menuntunnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau tetap memuji Tuhan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau tetap menyiapkan hati kita mau memberikan yang terbaik, kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Mari Kak Febri undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, big or small ya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berkarya bagi Tuhan, amin, haleluya.
berkarya, haleluya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Tahu punya Tuhan Yesus yang luar biasa, adik-adik. Puji Tuhan, kasih Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, Kak Febri undang kita semua mau membuka hati kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Kita satu dalam doa, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, berkati kami semua baik yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada lagi pada pagi hari ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, saat ini Kak Fitri mau cerita. Nah, ada seorang pedagang. Nah, dia ini jualan dari jauh-jauh, datang dari Yerusalem, terus mau pergi ke kota Yeriko. Dia mau pergi ke kota Yeriko untuk berdagang di sana, mau jualan. Nah, ketika dalam perjalanan, ketika dia ingin pergi ke kota Yeriko, dia tidak datang bersama dengan teman-temannya, ataupun bersama dengan orang tuanya, ataupun dengan orang-orang yang ingin berdagang lainnya. Tapi dia pergi dengan sendirian naik keledai. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu nggak pada saat di tengah jalan, dia itu nggak lewat di jalan yang ramai penuh dengan mobil, penuh dengan kendaraan, tapi enggak, dia lewat di jalan yang sangat sunyi dan sepi. Nah, ketika dia jalan dalam perjalanan melewati jalan yang sangat sunyi dan sepi ini, nah si pedagang yang ini, dia ini tiba-tiba ada orang yang datang menghampirinya. Orang yang datang itu bukan orang yang baik, bukan orang yang ingin berteman dengannya, tetapi dia adalah seorang perampok. Ya, dia ini sangat jahat sekali. Nah, kenapa dia sangat jahat? Karena dia ingin mengambil barang-barang yang dijual oleh si pedagang ini, yang kasihan kan sudah jauh-jauh dari kota Yerusalem buat pergi ke kota Yeriko, tapi di tengah jalan belum juga sampai di kota Yeriko dia sudah dirampok. Nah, si perampok ini dia bukan saja mengambil barang-barang dagangannya, tetapi dia juga melukai si pedagang ini. Kasihan kan adik-adik, habis itu ketika dia sudah selesai merampok barang-barang dagangannya, dia hanya membiarkan si pedagang ini untuk tinggal di jalan, padahal dia sudah terluka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika di jalan si pedagang ini merasa kesakitan, dia tidak bisa berjalan, sudah tidak bisa berdiri, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia tunggu-tunggu apakah ada orang yang mau lewat di jalan ini. Nah, ketika dalam perjalanan, dia merasa senang. Ketika itu datanglah seorang imam. Dia pikir bahwa si imam ini akan menolongnya, akan membantunya. Ternyata tidak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, si imam ini, dia itu datang hanya melihat, habis itu pergi lagi. Dia tidak mau menolong si pedagang ini. Nah, terus dia merasa sangat sedih. Dia bilang, apakah masih ada orang yang akan lewat di sini? Nah, terus adik-adik yang dikasihi Tuhan, terus lewat lagi seorang yang orang dari Lewi. Nah, si Lewi ini dia datang. Ketika dia melihat si pedagang ini yang sangat kesakitan, pedagang ini penuh dengan harapan supaya si Lewi ini mau menolongnya. Soalnya tadi si imam gak mau menolongnya. Nah, ketika dia lihat, dia belum saja menghampiri, tapi dia malah ikut jalan lain. Dia tidak mau melewati jalan yang ada pedagang yang sudah terluka, sudah sangat kesakitan adik-adik. Nah, ini pedagang ini merasa sangat kecewa. Bahkan dia berpikir bahwa dia sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada lagi orang yang mau menolongnya. Ya, nah kasihan sekali ya adik-adik. Nah, setelah beberapa jam kemudian ada seorang yang dari Samaria datang. Nah, dia ini datang bersama keledainya. Ketika dia lihat, nah si pedagang ini berpikir bahwa apakah mungkin orang itu akan menolong saya lah. Jangan-jangan dia seperti kedua orang tadi, yaitu si imam dan si Lewi yang tidak mau menolongnya. Ternyata salah adik-adik. Nah, si orang Samaria ini dia mau menolong si pedagang yang sudah kesakitan, yang sudah
terluka pada waktu itu. Bahkan dia membersihkan luka-lukanya, menolongnya, bahkan dia membawa pedagang itu ke rumah sakit. Nah, orang Samaria ini sangat murah hati ya adik-adik. Nah, ketika sampai di rumah sakit, dia tidak hanya menyuruh perawat untuk merawatnya, tapi bahkan dia memberikan uang untuk membiayai pengobatan si pedagang itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah dari cerita ini kita belajar seperti orang-orang Samaria yang sangat murah hati. Nah, kita buka sama-sama ayat kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-37. Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kita harus belajar seperti orang Samaria yang sangat murah hati. Kita tidak boleh belajar seperti seorang imam, meskipun kelihatannya dia imam, tapi dia tidak mau menolong si pedagang itu. Nah, kita tidak boleh belajar seperti orang Lewi yang hanya acuh melihat orang yang lagi kesusahan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar sama seperti orang Samaria. Nah, orang Samaria ini begitu murah hati. Murah hati itu artinya mau menolong orang lain, mau menolong orang yang sedang kesusahan, bahkan mau memberikan berkat kepada orang yang lagi susah. Nah, demikian pun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adik-adik. Kalau kita sebagai anak Tuhan mengatakan bahwa kita itu mengasihi Tuhan, tadi lagu sebelum firman mengatakan bahwa kita cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, berarti kita harus belajar untuk mengasihi sesama, belajar untuk menjadi seorang yang murah hati seperti seorang Samaria. Kenapa? Karena dia mau menolong sesama, bahkan mau memberikan berkat buat sesama. Demikian pun dalam kehidupan kita adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita belajar seperti orang Samaria yang sangat murah hati, yang mau menolong sesama. Kita juga ketika mungkin kita di sekolah, kita menolong teman-teman kita yang lagi kesusahan, kita di rumah membantu orang tua kita yang lagi bekerja, kita belajar untuk menolong sesama, menolong teman-teman kita, amin. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan adik-adik, Kak Fitri cukupkan sampai di sini, dan Kak Fitri percaya kita semua bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Kita mau belajar seperti orang Samaria yang sangat murah hati, yang suka menolong sesama, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tadinya kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami kepada adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kami harus menjadi sama seperti orang Samaria yang sangat murah hati Tuhan, bahkan ketika yang suka menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami. Semua kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.